Halo semua, di video ini gue mau share ke kalian apa aja stationery item yang jadi favorit gue sepanjang 2023. Yang ada di video ini hanyalah benda-benda yang menurut gue esensial, jadi kalau misalnya gue pakai buku planner ada 7, cuma 2 yang gue mention. Kalau gue pakai gel pen ada 15, cuma 5 yang gue mention. Kurang lebih kayak gitu, supaya kalian yang nonton gak overwhelmed dan beneran dapet nih esensi dari favorite items gue apa aja. Yang pertama, ini ada common planner, dan gue suka planner ini karena ada fleksibilitas yang gue dapat. Jadi template-nya ada, goal tracker, terus ada monthly, weekly, itu ada semua, dan di belakangnya itu halaman kosong yang bisa gue isi dengan berbagai macam yang ada di pikiran gue. Nah, ini di akhir 2023 cuma sisa segini doang halaman kosongnya. Kelihatan bukan? Banyak banget nih yang dikeluarin di atas kertas. Punya gue ini versi yang full year alias 1 tahun penuh, dan kelihatan nih semakin banyak diisi, ada beberapa yang ditempel juga. Spine-nya tuh udah agak melengkung, tapi nggak masalah karena masih bisa dipakai dan nggak ada kertas yang copot-copot. Jadi spine-nya agak begitu pun tidak apa-apa lah. Yang kedua, ini ada Hobonichi Kazen. Udah ketiga kalinya gue pakai planner ini, dan ini gue pakai untuk memory keeper. Jadi apapun itu yang berkesan di dalam satu hari, gue lagi travel kemana, gue ketemu siapa, gue nonton apa, ngobrolin apa, biasanya gue taruh di sini. Dan kalau ada oret-oretan seperti 2024 mau pakai apa, itu juga biasanya gue taruh juga di Hobonichi Kazen dulu. Nah, mumpung ini lagi ada flip through dikit-dikit yang bisa gue share, jadi kalian bisa lihat juga nggak semua halaman di Hobonichi Kazen gue itu keisi. Ada juga yang kosong, ada tuh yang cuma nempel foto dikit doang, bikin to-do list dikit doang, terus udah. Ya nggak apa-apa. Di bagian belakangnya Hobonichi Kazen itu ada beberapa halaman blank kosong, dan itu gue tulis dengan top 3 moments gue dari 2023. Jadi nanti kalau gue baca-baca ulang, kelihatan tuh apa aja 3 pengalaman, 3 momen yang paling berkesan dari tahun lalu. Yang berikutnya adalah tempat pulpen. Jadi yang pertama ini pen case yang gue beli di KKV. Ukurannya menurut gue pas banget buat nyimpan berbagai macam alat tulis ya, yang dibutuhin aja. Misalnya beberapa highlighter, terus ada penggaris, ada sticky note, pensil, pulpen, itu semua bisa masuk. Jadi kalau gue lagi pindah-pindah ruangan di dalam rumah, dari kamar mau ke ruang depan, dari ruang depan mau pindah lagi ke kamar yang lain, nah itu tinggal bawa satu itu doang. Nah, kalau yang ini drawer pouchnya Hobonichi yang whisker cat gitu ya. Gue nggak bisa menolak itu ada kumis kucing bisa dimainin, tuh gemes banget. Dan isinya bisa muat banyak. Gue bisa masukin berbagai macam pulpen dan highlighter, walaupun kalau untuk highlighter emang agak milih-milih ya. Kalau yang terlalu panjang itu agak susah karena harus agak dimiringin, tapi gue suka karena ada kantong-kantongnya, dan ini bisa buat nyelipin berbagai macam stiker, gunting, correction tape, terus kalau gue mau tambahin glue tape pun masih bisa. Ini gue contohin kalau mau nambahin clean color dot yang lebih tinggi. Di belakangnya ada kantongnya juga, dan itu di sebelah kiri masih bisa sebenarnya kalau mau di fullin. Mau diisi beberapa item lagi pun masih muat. Terus gue juga suka penggaris dari Midori ini karena bisa dilipat jadi 2, sehingga bisa gampang gitu gue taruh di pencil case mana aja tuh muat. Dan buku-buku yang gue pakai beberapa pun ada yang ukurannya A5, jadi kalau pakai penggaris 15 cm doang gak cukup. Nah, ini butuh yang lebih dari 15 cm, dan penggaris inilah yang biasanya sering gue pakai. Selain itu, gue juga suka pakai penggaris bawaan dari sticky tabs yang biasa gue pakai untuk nandain buku bacaan. Nah, ini kan karena materialnya fleksibel ya. Jadi, menurut gue ini sangat useful kalau misalnya kita udah nulis dan butuh ngegarisin buku yang salah satu sisinya tuh udah terlalu tebal, udah terlalu tinggi. Untuk nge-reach bagian ujungnya itu loh. Nah, ini gue contohin di common planner gue yang B6. Itu bisa kelihatan kalau materialnya kaku kan nggak bisa kena tuh ya yang bagian ujung. Nah, karena ini fleksibel, bisa gue teken supaya garisnya tuh lebih rapi. Buat yang pakai sticky tabs kayak gini juga, jangan dibuang karena itu penggarisnya sangat useful.
Terus gue juga suka pakai Midori Index Clip buat nandain bagian-bagian tertentu di planner dan jurnal. Gue suka karena ini desainnya slim, minimalis, kelihatan elegan in a way, kelihatan kayak lo orang dewasa bener gitu jadi orang. Enggak. Itu nggak ada hubungannya, nggak ada, bercanda. Nah ini alternatif lain kalau nggak dapet Midori Index Clipnya, gue suka pakai index tab biasa aja. Nah yang kiri itu gue beli di Daiso Korea, tapi tentunya nggak perlu ke Korea cuma buat beli index tab, karena di Indonesia juga banyak toko yang menjual index tab yang mirip kayak gitu. Ini yang kanan index tabnya Daily, ada di marketplace di sini, jadi tinggal dipilih-pilih aja. Materialnya agak beda, tapi secara fungsi mah kalau udah ditempel mah ya udahlah sama-sama aja ya. Tuh, ini contohnya. Yang ini pakai tabnya Daily. Favorit gue juga tahun 2023 adalah correction tapes. Tapi dua-duanya ini dari Tombow, karena gue sempet nyobain beberapa merek lain yang lebih murah, tapi kalau pas digeser tuh kayak nggak keluar gitu loh, kayak macet-macetan. Nah kalau yang Tombow ini tidak mengecewakan, selalu gampang dipakai dan hasilnya juga bagus. Yang kiri ini ukurannya lebih kecil, 2,5 mm, jadi lebih cocok untuk yang pakai planner atau jurnal dengan grid pages-nya yang juga lumayan kecil, kayak Hobonichi atau Sterling Ink Common Planner ini cocok pakai yang 2,5. Tapi kalau mau pakai ditabrak aja pakai yang sebelahnya yang merah itu ya, yang 5 mm, ya nggak apa-apa juga, nggak ada bedanya yang gimana-gimana. Next, ada glue tape. Ini menurut gue penting buat kita-kita yang suka nempel-nempel kertas, kartu, dan lain-lain di dalam planner atau jurnal. Jadi pakai lem yang seperti ini lebih ramah, nggak bikin kertas keriting. Buat yang suka pakai stiker, ini binder stiker albumnya Kamehameha menurut gue sangat-sangat useful buat naruh berbagai macam koleksi. Di klip ini ada beberapa stiker yang gue beli dari Pastero. Pastero ini salah satu stiker shop yang ada di Indonesia. Gue suka dengan gambar-gambar dan desain yang dia bikin, karena menurut gue sangat fungsional dan icon-icon yang dia provide itu nggak semuanya gue bisa temukan di stiker shop yang lain. Semisal kayak kapan gue harus buang sampah, kapan gue mau nandain gue menstruasi tanggal berapa. Nah itu adanya di Pastero. Stiker shop berikutnya tentu aja dari Kamehameha yang juga bikin binder album yang gue pakai di video ini. Nah ini ada K-pop memes yang buat gue lucu banget. Yang tahu Enkwang, yang tahu Seventeen, Going Seventeen pasti paham. Kalau yang enggak ya udah nggak apa-apa. Gue sangat mengapresiasi Mei yang mengakomodir keinginan dan kebutuhan kita lewat stiker-stiker gemesnya. Jadi kalian yang merasa sebagai fans K-pop, coba tengokin tokonya Kamehameha. Yang suka anime Jepang juga bisa lihat, ada juga yang Jepangan di situ. Jadi nggak cuma yang Korea-Koreaan doang, yang Jepang juga ada. Silakan diintip ya. Ada juga alfabet stiker ini, gue suka banget. Nah, berikutnya ada Moon Pancake stickers. Gue suka dengan stiker-stikernya Moon Pancake karena kadang kata-katanya tuh agak-agak Coba deh nanti dilihat ya. Lihat ke tokonya Moon Pancake itu kata-kata yang mereka buat tuh, aduh, agak mewakili jeritan hati, tapi kadang agak gemes juga gitu ya. Nah silakan mampir juga ke Moon Pancake. Kalau gue udah punya stiker-stiker dari 3 stiker shop itu, ya udah, buat gue sudah aman. Lanjut ke pulpen, gel pen lebih tepatnya ya. Ada gel pen yang sering gue pakai di tahun 2023. Dan kalau gue cuma boleh pilih beberapa yang menurut gue bener-bener esensial, yang pasti yang pertama adalah Uniball One. Gue suka banget sama warna tintanya. Menurut gue ini warna tintanya, hitamnya, paling mantap. Silakan diadu dengan warna hitam yang lain, silakan diadu seberapa halus dan seberapa konsisten tintanya dengan gel pen yang lain. Kalau buat gue sih ini nomor satunya ya. Gue suka yang 05, gue suka yang 038, semua ukuran tipnya gue suka.
Buat gel pen yang pakai needle tip, gue suka Pentel Energel Klena. Gue pakai yang 05, pakai juga yang 04. Tahun lalu gue juga nyobain beberapa multipen dan salah satu favoritnya adalah Zebra Sarah 1 Plus S ini. Ada warna hitam, ada warna merah, juga ada pensilnya. Cocok buat anotasi buku dan dibawa pergi-pergi. Ada juga multipen yang versi ballpoint. Ini Joico Quaco, ada 4 warna, hitam, biru, merah, hijau. Nah, pulpen ini nih yang menurut gue cocok kalau dipakai untuk belajar, karena kalau mau bikin color code gampang banget, udah ada opsi warna-warnanya. Next, ada Tombow Fudenosuke, ini yang hard tip. Gue lebih suka yang hard tip daripada soft tip, karena lebih gampang dikontrol ya. Dan ini udah pasti jadi andalan gue banget buat bikin judul, buat nulis header, buat lettering. So far masih ini yang jadi favorit gue. Tapi kalau gue lagi pengen warna-warni, Pentel Fude Touch ini juga salah satu yang gue suka. Warnanya bold, intense, warna-warni, dan secara ukuran emang jatohnya tulisannya lebih gede sih daripada yang Fudenosuke hard tip ya. Tapi masih gampang kok buat dikontrol. Gue suka juga pakai Zikuretake Clean Color Dot buat color code di planner gue. Nanti full setupnya bakal gue share di video berikutnya ya. Last but not least, ada Post-it. Jadi ini salah satu item yang buat gue wajib ditempel. Jadi kalau misalnya gue baca buku fisik, gue taruh beberapa keyword atau kata-kata khusus yang menurut gue bakal ngebantu gue saat gue mau baca ulang bukunya. Dan itu kebiasaan gue tempelin nih di tiap buku yang mau gue baca atau yang lagi gue baca, gue tempelin beberapa halaman di depannya. Jadi kalau gue bawa bukunya itu pergi-pergi, at least udah ada sticky notes-nya, ada post-it-nya, tinggal gue tulis aja. Segitu dulu gengs video untuk hari ini. Semoga cukup membantu buat kalian yang lagi cari stationery item apa yang menarik untuk dipertimbangkan. Tentunya nggak semua item yang gue sebut di video ini wajib kudu mesti dibeli, enggak ya. Jadi disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan budget masing-masing. Buat video bulan ini, kemungkinan gue bakal share ada beberapa halaman dari planner-planner 2024 yang udah mulai keisi. Ditunggu dalam bulan ini, bukan minggu ini. Minggu ini beda lagi videonya. Gue mau share yang bullet journal. Thank you for watching, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!